Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqnal ikhlas fil ilmi wal 'amal. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa, bisa berkumpul, bisa bermajelis dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ibadah yang bernama ta'lim, dengan sebuah ibadah yang bernama talabul ilmi. Karena mempelajari agama Islam, mempelajari agama kita, selain dia menambah pengetahuan, dia juga sebagai salah satu bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan belajar ini sangat luar biasa disampaikan oleh para ulama. Terlebih lagi kalau kita mempelajari kalamullah, mempelajari Al-Quran, baik mempelajari cara membaca atau mempelajari makna yang dikandung dari Al-Quran. Maka Al-Quran sebagai ummul ulum, induk dari segala macam ilmu. Kalau misalkan kita melihat sebuah perpustakaan yang besar yang menghimpun berbagai macam sub-sub ilmu Islam, menghimpun karya-karya para ulama yang menulis, mencatat berbagai macam disiplin ilmu Islam. Kita bisa melihat kitab tersebut ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu kitab yang sudah ditulis para ulama sejak zaman penulisan sampai hari ini. Maka semua ilmu Islam ini akan bermuara kepada satu tempat, yaitu Al-Quran. Kita mau belajar fikih, sumber utama nomor satunya Al-Quran. Kita belajar hadis, tidak lain sebagai bentuk khidmat kepada Al-Quran. Kita belajar, bahkan belajar nahwu, belajar bahasa Arab, tidak lain juga bentuk khidmat kepada Al-Quran. Maka bisa kita katakan Al-Quran ini adalah sumber atau induk dari semua ilmu Islam, induk dari semua ilmu Islam, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, wa fassalnahu tafsila, dan kami telah perinci Al-Quran itu dengan serinci-rincinya. Dalam artian tidak ada satu urusan apapun
Di alam semesta ini pasti kecuali Al-Quran sudah menjelaskan secara jelas atau memberikan isyarat. Tidak ada sesuatu di alam semesta ini kecuali pasti Al-Quran menjelaskan secara jelas atau memberikan isyarat kepada hal tersebut. Ya. Maka tinggal bagaimana kita menggali makna-makna di dalam Al-Quran tersebut. Dan insya Allah tema kita kali ini kita akan membahas satu surat yang sangat-sangat familiar untuk kita semua. Seorang muslim tidak mungkin tidak hafal, karena dia dibaca setiap sholat, suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Ya. Nah, kita coba akan menelaah surat Al-Fatihah ini dengan berbagai macam hal yang ada di dalamnya, yang mana Al-Fatihah sangat luar biasa. Para ulama menulis kitab-kitab khusus hanya untuk membaca satu surat, untuk membahas satu surat, yaitu Al-Fatihah. Ya. Hanya para ulama yang menulis kitab-kitab khusus hanya membahas satu surat ini. Yang mereka mentafsir, mereka menggali hikmah-hikmah, melihat dari sudut pandang berbagai macam disiplin ilmu dari surat Al-Fatihah. Bahkan bukan cuma surat Al-Fatihah, bahkan sebagian ulama menulis satu kitab hanya membahas yang intinya adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Bukan semua suratnya, tapi salah satu ayat. Misalkan apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau menulis satu kitab judulnya Madarijus Salikin. Beliau di situ inti pembahasannya sedang membahas ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu jadi satu kitab. Jadi satu kitab. Ya, dengan pembahasan yang panjang dan lebar, luar biasa, digali hikmah-hikmah. Itu khidmat para ulama terhadap Al-Quran, wabil khusus terhadap surat Al-Fatihah. Baik. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Fatihah sebelum kita memasuki surat Al-Fatihah atau membaca dan menelaah, melihat isi dari surat Al-Fatihah, ada beberapa hal yang perlu menjadi muqaddimah kita. Yang pertama tentang kedudukan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah bisa dibilang surat yang paling penting, meskipun tidak menafikan kepentingan surat yang lainnya, tapi surat Al-Fatihah menjadi salah satu surat yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Tidak mungkin seorang muslim bisa lepas dari surat Al-Fatihah. Sebagaimana seorang muslim tidak bisa lepas dari sholat. Ini sudah menunjukkan bagaimana kedudukan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu adalah surat yang tidak bisa lepas dari kehidupan seorang muslim. Ya. Maka seorang muslim setiap harinya, ya, bukan hanya dianjurkan, wajib membaca Al-Fatihah setiap harinya. Nabi SAW menyampaikan apa? La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Dalam riwayat lain, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada salat yang dianggap sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini kedudukan yang luar biasa sekali. Kedudukan yang luar biasa. Ya. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, surat Al-Fatihah ini dihubungkan dengan rukun Islam yang paling utama. Rukun Islam yang paling utama dari rukun Islam yang ada setelah orang masuk Islam, yaitu sholat 5 waktu. Ya. Kalau kita berbicara Al-Fatihah, tidak akan lepas pembicaraan itu dari sholat 5 waktu. Selalu dihubungkan. Dihubungkan. Maka sebagaimana pentingnya sholat 5 waktu untuk kita, begitu juga pentingnya Al-Fatihah untuk kehidupan kita.
Maka kita semua seorang muslim, kita sudah membaca itu berulang kali, ribuan kali kita sudah membaca Al-Fatihah, bahkan puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu, tergantung umurnya. Ya. Maka lebih bagus kalau misalkan kita sambil atau pernah mendalami makna-makna yang ada dalam Al-Fatihah itu. Baik. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani rahimakumullah. Yang berikutnya, surat Al-Fatihah ini spesial, memiliki keutamaan sejak dia diturunkan sampai setelah dia diturunkan. Jadi dia memiliki keutamaan sejak diturunkan sampai setelah dia diturunkan. Keutamaan itu gak hilang. Dalam satu hadis yang sahih, sebagian ulama menghukumi hadisnya hasan sahih, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, diriwayatkan oleh ashabus sunan. Suatu ketika Nabi SAW pernah duduk bersama malaikat Jibril, sedang duduk dengan malaikat Jibril. Kemudian tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Suara pintu yang terbuka. Kalau pintu-pintu yang mungkin agak lawas atau apa, kalau kebuka kan ada dernyitannya gitu, ada suara kriek gitu kan. Ini tiba-tiba ada terdengar suara pintu terbuka tapi dari langit. Maka malaikat Jibril dan juga Nabi SAW spontan melihat ke langit. Maka kata malaikat Jibril, hadza babun minas samai futihal yaum lam yuftah qattu illa hadzal yaum. Kata malaikat Jibril, ini suaranya pintu langit yang dibuka, dan pintu ini belum pernah dibuka sama sekali kecuali hari ini. Kecuali hari ini. Kemudian setelah terdengar suara pintu terbuka, lalu keluar dari pintu tersebut seorang malaikat. Turun malaikat itu ke bumi, mendatangi Nabi SAW. Maka ketika malaikat turun, kata malaikat Jibril, beliau mengatakan, hadza malakun nazala ilal ard wa lam yanzil ilal ardi qattu illa hadzal yaum. Malaikat ini turun ke bumi, dan malaikat ini tidak pernah turun sama sekali ke bumi kecuali hari ini. Ya. Kemudian setelah itu malaikat yang turun tadi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dia mengatakan, absyir ya Muhammad, bergembiralah engkau wahai Muhammad, ya. Utitahuma lam yu'ta huma min qablika nabiyun minal anbiya. Bergembiralah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau diberikan dua hal yang belum pernah diberikan kepada Nabi sebelummu. Belum pernah diberikan kepada Nabi sebelummu. Kemudian malaikat tadi menjelaskan suratul Fatihah wa awakhiru suratil Baqarah. Yaitu surat Al-Fatihah yang pertama, yang kedua bagian-bagian terakhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila, dan seterusnya. Maka surat Al-Fatihah ini diturunkan dengan sebuah keistimewaan. Bayangkan Allah membuka sebuah pintu yang khusus, menurunkan malaikat yang khusus. Tidak pernah diturunkan malaikat tersebut, tidak pernah dibuka pintu tersebut kecuali untuk memberitakan tentang surat Al-Fatihah. Sebagaimana kalau kita di dunia misalkan, ya, hal itu kan semakin dia di eman-eman itu semakin berharga. Ya. Misalkan taruhlah ada karpet merah, tidaklah melewati karpet tersebut kecuali orang-orang tertentu saja. Ada pintu khusus, ada pintu biasa, ada pintu VIP, ada pintu VVIP. Maka ada pintu-pintu khusus. Nah, ini pintu Al-Fatihah dari langit ke bumi itu pintu khusus yang benar-benar khusus. Benar-benar apa? Khusus. Dan yang membawa juga malaikat yang khusus.
Maka sejak turunnya surat Al-Fatihah sudah memiliki kekhususan yang luar biasa. Begitu pula ketika Al-Quran ini sudah diturunkan dan dibaca oleh kaum muslimin, kemuliaan itu masih tetap melekat pada surat Al-Fatihah. Suatu ketika dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Muslim kalau tidak salah, Nabi SAW memberitahu sahabat Mu'ad. Beliau memanggil sahabat Mu'ad, ya, atau hibbu an u'allimaka suratan, ya. Beliau mengatakan, apakah engkau ingin wahai Mu'ad, aku ajarkan sebuah surat, lam yanzil fit taurati wala fil injili wala fiz zaburi mithluha, bahkan dalam riwayat wala fil qur'ani mithluha. Beliau menyampaikan, maukah aku ajarkan padamu satu surat yang tidak diturunkan di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur, bahkan di dalam Al-Quran sendiri yang semisal dengan surat itu. Betul-betul sangat spesial. Bahkan yang mengatakan itu Nabi SAW. Maka setelah itu tentu saja sahabat Mu'ad mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Nabi, saya sangat ingin diajari. Taib. Ya, maka kata Nabi, kamu tidak akan keluar dari pintu masjid kecuali kamu sudah mengetahui surat itu apa. Ya, maka akhirnya Nabi melanjutkan pembicaraannya dengan sahabat yang lain, yang ngobrolan seterusnya. Kemudian Nabi selesai dengan para sahabat, akhirnya mereka bubar pulang. Nabi masih belum belum ngeh kalau misalkan sahabat Mu'ad tadi dijanjeni gitu. Maka akhirnya sahabat Mu'ad sebelum Nabi keluar dari masjid diuber sama sahabat Mu'ad, kemudian dipegang oleh sahabat Mu'ad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau telah mengatakan padaku akan mengajariku satu surat yang tidak pernah diturunkan di dalam Taurat, di Injil, di Zabur, bahkan di Al-Quran yang semisalnya. Maka kata Nabi SAW, oh ya, beliau mengatakan, kaifa taqra'u fi sholatik, kalau kamu sholat kamu baca apa? Maka sahabat Mu'ad mengatakan, ya akra'u, kemudian beliau membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya sampai waladhdallin. Maka kata Nabi SAW, ya, hadhihi surah lam yanzil fit taurati wala fil injili wala fiz zaburi wala fil qur'ani mithluha. Surat ini tidaklah diturunkan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, bahkan dalam Al-Quran yang semisal dengannya. Fa innama hiya sab'un minal mathani wal Qur'anil azim allati utituha. Sungguhnya dia adalah sab'un minal mathani, ya, sab'ul mathani. Maka itu nama lain dari Al-Fatihah, sab'ul mathani. Al-mathani itu mukarrar, sesuatu yang terulang, ya, karena Al-Quran itu selalu, Al-Fatihah itu selalu dibaca berulang-ulang dalam sholat kita, ya. Makanya Nabi SAW menyampaikan hal tersebut, menyebutkan Al-Fatihah memiliki keutamaan, bahkan tidak ada yang semisal Al-Fatihah di dalam surat-surat yang lainnya dari Al-Quran, bahkan dalam kitab yang lain. Keutamaannya luar biasa, ya, keutamaan yang luar biasa. Bahkan Allah pun memuji secara langsung. Allah menyampaikan, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguhnya kami Muhammad telah memberikan kepadamu sab'an minal mathani, ya. Dan sab'an minal mathani itu para ulama tafsir sepakat tafsirannya itu adalah Al-Qur'an, adalah surat Al-Fatihah. Maka di sini seperti Allah menyampaikan, Muhammad, aku telah berikan kepadamu surat Al-Fatihah dan juga Al-Qur'an. Pertanyaannya, bukankah Al-Fatihah itu masuk bagian Al-Qur'an? Iya. Namun kenapa Allah sebutkan menyendiri, memberikan faedah ketika sebuah atau sesuatu disebutkan secara khusus, padahal setelah itu menyebutkan sesuatu yang mencakup hal tersebut, itu menunjukkan keistimewaan dari apa yang disebutkan secara khusus, ya. Nah, misalkan ada seorang yang, ya, yang menyebut misalkan, ya, dari misalkan ada karyawan misalkan, ya, ini adalah karyawan kami, ya, di antaranya adalah ada Pak
ini. Itu menunjukkan bahwa Pak ini punya keistimewaan, punya kedudukan. Punya kedudukan di sisi yang menyebutnya. Maka di sisi Allah Al-Fatihah memiliki kedudukan yang istimewa. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka sekarang kita mencoba untuk menyelami dari Al-Fatihah ini. Kita ketahui Al-Fatihah itu ayatnya 7. Sepakat para ulama, enggak ada yang berselisih. Ayatnya 7. Sab'an minal mathal. Sab'an itu 7, sab'an. Dimulai dari bismillah, basmalah. Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Fatihah dan bahkan memulai Al-Qur'an dengan satu ayat. Apa itu? Yaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau sebelum itu tentang kenapa Al-Fatihah atau apa hikmah dibalik kenapa Al-Fatihah diletakkan pada surat pertama di dalam Al-Quran. Ada hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Di antara hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama, setelah surat Al-Fatihah adalah surat Al-Baqarah. Ya. Setelah surat Al-Fatihah adalah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu dimulai dengan ayat Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Surat Al-Fatihah terakhir, surat Al-Fatihah yang terakhir itu meminta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami yang jalan yang lurus. Maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala membuat Al-Fatihah sebagai muqaddimah. Hendaknya seseorang itu ya, berusaha mencari jalan yang lurus dalam menjalani kehidupan di dunia. Di mana petunjuk jalan yang lurus? Kalau kita ingin jalan yang benar, jalan lurus sampai ke tujuan, kita harus bawa petunjuk, bawa petanya. Petanya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang disifati Allah. Dzalikal kitab la raiba fih. Al-Quran nggak perlu ragu tentang apa yang ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu huda lil muttaqin. Maka kalau ingin mendapatkan siratal mustaqim, pegangi Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu adalah kitab yang la raiba fih dan juga hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Baik. Itu diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Maka kita kembali ke ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Fatihah, bahkan memulai Al-Qur'an dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Allah mulai dengan nama Allah. Allah memulai dengan namanya, bismillah. Jangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, memberikan isyarat pada kita. Segala macam hal dalam kehidupan kita selalu kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala di permulaannya. Selalu hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun hal yang akan kita kerjakan, selalu pikirkan Allah. Kadang ada orang yang mungkin melakukan satu hal, dia tidak memikirkan Allah, tidak memikirkan aturan Allah, tidak memikirkan hak Allah. Yang penting sudah jalan dulu. Sudah apa? Jalan dulu. Maka Al-Fatihah mengajari kita memulai sesuatu, ingat Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Nah, kita misalkan mau melakukan aktivitas apapun, bahkan doa-doa, ya, zikir-zikir, banyak yang dengan menyebut nama Allah. Aktivitas apapun. Makanya dalam satu hadis yang sebagian ulama mendhaifkan hadisnya, tapi sebagian yang lain juga ada yang menghukumnya dengan hadis yang hasan. Nabi SAW menyampaikan, kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang memiliki kepentingan tertentu lalu kok tidak dimulai dengan basmalah, fahuwa abtar. Abtar itu artinya terpotong, terputus. Ya, maka para ulama ketika mentafsirkan hadis ini, apa maksudnya terputus? Terputus dari berkahnya Allah Subhanahu wa taala.
Ada hal-hal dalam kehidupan kita, kok kita tidak menyebut nama Allah, tidak mengingat Allah, tidak memperhatikan hak Allah, khawatirnya amal kita, kegiatan kita, aktivitas kita tidak diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun itu, kita mulai dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah memulai dengan menyebut Bismillah. Dan kita tahu bahwasanya nama Allah itu banyak. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, nama Allah banyak. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW menyampaikan innalillahi tis'an wa tis'ina isman. Ya. Man dzakaraha dakhalal jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menyebutnya, mengingatnya, dia akan masuk surga. Atau sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW. Intinya nama Allah Subhanahu sangat banyak. Namun yang Allah pilih adalah lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Kenapa? Karena semua asma Allah kembali ke lafzul jalalah. Itu yang pertama. Yang kedua, lafzul jalalah ini memiliki sebuah keistimewaan. Apa itu? Di situ tersemat sifatul uluhiyah, sifat ketuhanan yang berhak untuk diibadahi, sifat ketuhanan yang berhak untuk diibadahi. Karena kata Allah, para ulama menyampaikan berasal dari kata ilaha. Kata ilaha berasal dari akar kata alaha. Ya, alaha artinya abada. Abada maknanya ibadah. Alaha ilahatan, abada yang butuh ibadatan. Maka lafzul jalalah Allah itu nama Allah yang mengandung makna karena dia Allah, kita beribadah hanya kepadanya. Maka hal yang paling penting dalam kehidupan kita, ketika kita sudah mengenal Allah, kita harus beribadah kepada Allah. Maka tidak dianggap orang itu sudah mengenal Allah, tidak dianggap orang itu menjadi seorang muslim dan beriman pada Allah kalau hanya meyakini Allah pencipta, pengatur, pembuat alam semesta, tapi dia tidak beribadah kepada Allah. Dia tidak beribadah kepada Allah. Ya. Maka misalkan ada orang yang mengakui bahwasanya ada satu Tuhan yang mengatur, menciptakan macam-macam, tapi dia tidak beribadah pada Allah. Dia malah beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Suatu ketika dalam riwayat disebutkan ada seorang yang datang kepada Nabi, orang musyrik. Kemudian dia ditanyai oleh Nabi SAW, ya, berapa jumlah Tuhanmu? Kata orang tadi mengatakan, sab'un, ada 7. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Saya punya 7 Tuhan. 6 Tuhan ada di bumi, 1 Tuhan ada di langit. 1 Tuhan ada di langit. Tapi dia tetap menganggap semuanya Tuhan yang berhak semuanya untuk diibadahi. Maka ini meskipun dia menganggap ada 1 Tuhan yang memiliki otoritas tertinggi untuk mencipta, mengatur alam semesta, tapi dia tidak menyembah hanya 1 Tuhan itu, masih belum dianggap seorang muslim. Makanya Allah menyebutkan dengan Bismillah, tidak menyebutkan nama Allah yang lain. Baru setelah menyebut lafzul jalalah Allah, baru Allah tambahkan nama Allah yang lain, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah memilih dari nama-namanya yang begitu banyak, nama Allah tidak terbatas. Adapun hadis tadi yang 99, para ulama mengatakan itu bukan batasan. Ya. Itu bukan batasan. Nama Allah sangat banyak, tidak terhitung. Bahkan tidak diketahui kecuali hanya Allah. Tapi dari sekian banyak nama Allah, setelah menyebutkan lafzul jalalah, lalu Allah menyematkan, menghubungkan, memberikan sifat kepada lafzul jalalah dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim, yang dua-duanya nama ini diambil dari salah satu sifat Allah, sifatur rahmah, kasih sayang. Ya.
memberikan hikmah kepada kita, ya, bahwasanya sifat ketuhanan Allah sebagai zat yang berhak untuk diibadahi itu sangat erat hubungannya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diminta untuk beribadah kepada Allah, itu sebenarnya bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya. Dan ini tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang sudah merasakan iman dalam hatinya. Orang kalau misalkan dia kafir, kemudian dia mengenal Islam, atau mungkin ingin tahu Islam itu gimana sih, kemudian ternyata ada aturan sholat 5 kali sehari, ada saat dalam 12 bulan ada 1 bulan seseorang itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, seolah-olah itu seperti menyiksa dirinya, ya, menyiksa apa? Menyiksa dirinya. Itu orang-orang yang hatinya memang belum merasakan iman, belum merasakan apa? Iman. Tapi orang yang benar-benar merasakan dalam hatinya keimanan pada Allah, merasakan peribadatan pada Allah ini, Allah menyuruh kita, itu bentuk rahmatnya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan alam semesta, dalam mengatur apapun, mencipta apapun, memerintah apapun, landasannya adalah kasih sayangnya. Landasannya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melihat, ya, seseorang seorang ibu yang dia itu sangat menyayangi anaknya, sangat menyayangi anaknya, ya, luar biasa sangat sayang kepada anaknya, ya, anak kecil. Namanya kasih sayang seorang ibu ya luar biasa, fitrahnya kan gitu. Kemudian Nabi mengatakan pada para sahabat, apakah kalian itu merasa heran dengan kasih sayang ibu ini kepada anaknya? Maka kata Nabi SAW, sungguh Allah sayangnya kepada hamba melebihi sayangnya ibu ini kepada anaknya. Allah sangat sayang kepada kita. Hanya saja terkadang kita tidak bisa merasakan kasih sayangnya Allah, karena mungkin kita sudah terlalu lama jauh dari Allah. Maka kita tidak bisa lagi merasakan kasih sayang Allah, karena kita sudah terlalu jauh dari Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi SAW menyampaikan, ya, sungguh Allah itu sangat-sangat bergembira ketika ada hambanya yang bertobat, melebihi kegembiraan seseorang yang dia ada di padang pasir, dia membawa bekal-bekal makanan, minuman, ditaruh di atas onta, ontanya hilang di tengah padang pasir. Setelah dia putus asa mencari, dia sudah pasrah kepada kematian, tiba-tiba ontanya ada di sampingnya. Maka saking girangnya dia mengatakan, saking gembiranya dia mengatakan sampai salah, Allahumma ana rabbuku anta, ya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking gembiranya sampai dia salah ngucap, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbku. Sampai bukan karena sengaja, ini kalau sengaja kufur. Saking gembiranya sampai salah ucap. Gembira yang semacam ini, kata Nabi SAW, itu masih kalah dengan gembiranya Allah ketika ada hambanya yang kembali kepada Allah setelah dia jauh dari Allah. Karena ketika dia kembali kepada Allah, dia akan merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sebelum-sebelumnya dia tidak rasakan hal itu. Ala kulli hal, Allah memulai Bismillahirrahmanirrahim. Ketika para ulama mentafsirkan makna Ar-Rahman Ar-Rahim, mereka sepakat keduanya itu nama Allah dari kata rahmat, dari sifat rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Dan tapi ada perbedaan antara antara nama Allah Ar-Rahman dan nama Allah Ar-Rahim. Para ulama tafsir mengatakan kalau Ar-Rahman, ya, kalau Ar-Rahman itu sifatnya umum dan dia berlaku di dunia. Umum berlaku di dunia. Kasih sayang Allah mencakup untuk orang muslim ataupun orang kafir
ataupun dia hewan ataupun dia makhluk yang lain. Umum. Semuanya. Bahkan orang kafir masih dapat kasih sayangnya Allah. Luar biasanya. Bayangkan, kalau makhluk tidak bisa seperti itu. Makhluk tidak bisa seperti itu. Bayangkan kalau misalkan kita dicaci maki orang, setiap hari dicaci maki, setiap hari, pokoknya orang itu menuduh kita macam-macam dengan tuduhan-tuduhan dusta. Namun kita yang nafkahi dia. Kalau manusia itu sudah nggak betah, ya, maka ya sudah, tak hentikan saja nafkahmu. Kalau manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hambanya yang kafir, ada yang mengatakan Allah punya anak, ada yang mengatakan Allah punya istri, ada yang mereka bahkan sama sekali tidak percaya Allah, bahkan sama sekali tidak percaya Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya, ya, Tuhan-Tuhan itu banyak sekali, ada ratusan, ya mungkin. Ada yang mungkin percaya Allah tapi dia tidak mau tunduk, nggak mau patuh. Dia ngomongnya saya percaya tapi saya nggak mau patuh, nggak mau tunduk. Disuruh gini nggak mau, disuruh gini nggak mau. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi percaya Allah tapi nggak mau tunduk sama aturan Allah. Dengan sebegitu lancangnya makhluk, Allah masih memberikan kasih sayangnya berupa berbagai macam kenikmatan. Ya, berupa apa? Berbagai macam kenikmatan. Ya. Ya. Bahkan kalau kita lihat, kebanyakan orang-orang kafir itu mendapatkan hal-hal kenikmatan duniawi yang tidak didapatkan oleh orang muslim. Ya. Dan terkadang itu membuat iri sebagian orang muslim. Kenapa orang kafir hidupnya enak ya? Orang kafir kok kaya, orang kafir hartanya melimpah luar biasa. Saya sholat kok ketbiyen pancet ae, gaji gak munda-munda gitu ya, misalkan. Ya, maka di sini kita sampaikan sudut pandang Anda yang salah. Anda memandang hal tersebut, memandang dunia dari sudut pandang orang kafir. Orang kafir sudut pandangnya apa? Ya materialistik. Semua dipandang dengan cara sudut pandang materi. Namanya hidup ya kudu enak, kudu mulya, kudu sugih, duwe bondo donya kan gitu. Tidak memandang sisi ketuhanan. Tidak, seorang muslim tidak seperti itu. Seorang muslim diajari oleh Nabi SAW. Ya, seorang muslim diajari oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, ya, man asbaha aminan. Ya, siapa yang dia bangun di pagi hari, dia aman, bukan daerah konflik, daerah perang. Bangun pagi hari, daerahnya aman-aman saja, nggak ada suatu hal yang ditakutkan. Ya, kemudian dia juga mu'afan, dia diberikan kesehatan, jasmaninya sehat, masalah, fisiknya sehat. Walahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan yang cukup dimakan untuk hari itu. Kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahud dunya. Orang yang bangun pagi dalam kondisi itu tadi, simple, bangun kondisi aman, tentram, nggak ada ricu-ricu, nggak ada rame-rame, nyaman, tentram. Yang kedua, sehat badannya. Yang ketiga, bisa makan untuk hari itu. Kata Nabi, seperti seolah-olah dia sudah dapat dunia semuanya. Sangat simpel sekali kehidupan seorang muslim, seolah dia sudah dapat dunia semuanya. Ya. Kenapa? Padahal cuma makanan hari itu, besok belum tahu. Ya, besok belum tahu kita mau makan apa. Iya, sama halnya besok belum tahu juga kita mau hidup atau enggak. Kita masih hidup atau enggak, sama halnya, enggak tahu. Kehidupan kita adalah hari ini dan yang sudah kita jalani. Adapun besok belum tentu kita hidup. Orang kafir enggak bisa melihat hal-hal semacam ini. Melihat hal semacam ini nggak bisa. Serba materi, harus dapat, harus kaya, harus macam-macam materi dan seterusnya. Tidak memandang hal semacam ini. Ya. Dan mungkin sebagian orang kafir sudah mulai menyadari itu.
Ya, biasanya kalau sudah masa-masa tua ingin hidup yang tentram, ya, orang-orang sudah itu mulai mencari itu ketenangan hidup itu. Padahal seorang Muslim sudah diajari ketenangan hidup sebelumnya itu, cari ketenangan hidup, daerah-daerah yang sejuk, yang nyaman, yang tentram, gitu. Ya, delek-delek tanah nang salam kan gitu ya, tanah di sana bangun villa gitu. Makanya nggak ada pikiran tentang materi sudah nggak ada. Ya. Sudah mulai berpikir seperti itu. Ala kulli hal. Maka Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah melanjutkan alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua. Setelah kita diajari oleh Allah apapun itu mulai dengan nama Allah untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan dan seterusnya. Dan ingatlah Allah mengatur alam semesta ini berlandaskan pada prinsip kasih sayang. Maka setelahnya kita diajari untuk memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama menafsirkan apa yang dimaksud dengan alhamdu. Alhamdu dalam bahasa Arab ada beberapa definisi yang disampaikan. Tapi yang paling umum yang bisa kita dapati misalkan dalam kitab Tafsir Al-Baghawi, beliau menyampaikan alhamdu ini adalah ungkapan mencakup dua jenis. Alhamdu ungkapan mencakup dua jenis. Yang pertama berterima kasih karena sebuah kenikmatan atau pujian, dan juga mencakup pujian meskipun tidak ada kenikmatan yang datang ke kita. Itu alhamdu, hamd. Jadi kita ketika berterima kasih, syukur, menyampaikan rasa syukur, itu juga masuk dalam istilah alhamd. Dan kita memuji tanpa ada kenikmatan yang datang kepada kita, itu juga alhamd. Sebagian ada ulama sebagian yang membatasi alhamd itu adalah atsana'u 'alal jamil, atsana'u 'ala Allah 'alal jamil ikhtiyari, kan gitu. Memuji pada Allah hanya memuji saja. Iya. Tapi sebagian ulama juga memandang dia juga berlaku untuk syukur. Jadi apa sih yang ingin disampaikan? Ketika Allah setelahnya menyuruh kita untuk memujinya, mengajarkan pada kita untuk memuji Allah, kita diajarkan bahwasanya hendaknya kita memuji Allah, senantiasa memuji Allah dalam kehidupan ini, baik ketika ada nikmat ataupun tidak ada nikmat. Kadang kita itu memuji orang kalau orang itu memberi kepada kita. Kadang kita memuji orang kalau orang itu memberi kepada kita. Dielu-elu, dipuja-puja, dipuji-puji. Kalau orang itu punya jasa untuk kita, biasanya seperti itu. Tapi kita diajari Allah, puji Allah, baik ada nikmat yang datang atau tidak ada nikmat yang datang. Baik ada nikmat yang datang atau tidak ada nikmat yang datang, selalu puji Allah. Jadi intinya apa? Pujilah Allah dalam segala kondisi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, bahkan kalau Nabi itu mendapati sesuatu yang tidak beliau inginkan, dalam artian dalam nurani beliau kurang sreg dengan hal tersebut, kurang nyaman, kurang enak, misalkan apa, diuji dengan sakit, diuji dengan apa gitu ya, sesuatu yang tidak menyenangkan, di dalam nurani manusia, beliau tetap muji Allah, alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahi ala kulli hal. Maka diajari ya, maka dalam kondisi yang mungkin tidak nyaman untuk kita, kita tetap muji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb yang menguasai alam semesta. Maka janganlah kita memutuskan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memuji Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu jalan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ketika membahas tingkatan manusia dalam menghadapi takdir Allah, ya, dalam menghadapi takdir Allah, itu terbagi menjadi 4 tingkatan dalam menghadapi takdir Allah. Ya. Baik.
tingkatan yang paling rendah, tingkatan dia menerima tapi dengan terpaksa dan dia tidak memiliki sabaran. Ini orang yang imannya sangat tipis. Tingkatan atasnya orang itu bisa bersabar. Orang itu bisa bersabar ketika mendapatkan takdir Allah yang kurang mengenakkan bagi dirinya. Tingkatan di atasnya dia ridho. Ya, ketika sudah mulai berusaha untuk menekan dirinya, sabar itu kan dia sebenarnya masih kurang sreg dengan takdir itu, tapi dia menahan dirinya untuk sabar. Makom atasnya ridho, dia ridho. Nah, mulai sudah bisa mengikhlaskan, ridho. Tapi makom yang paling tinggi asyukur, dia bersyukur pada Allah. Ini makom nggak semua orang bisa. Orang diberikan ujian yang luar biasa, tapi kok dia masih bisa bersyukur, ini makomnya luar biasa. Makomnya makom yang paling tinggi. Dan Allah mengajari itu di dalam surat Al-Fatihah. Kalau kita ingin mendapatkan makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita bisa bersyukur memuji Allah dalam segala kondisi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian Allah melanjutkan Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Adzannya jam berapa nggih? Kurang 2 menit. Baik. Kemudian Allah menyampaikan lanjutannya Ar-Rahmanir Rahim. Allah mengulangi lagi, menyebutkan 2 namanya yang diambil dari sifatnya Allah, yaitu sifat rahmatnya, Ar-Rahmanir Rahim. Menegaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan, mengatur alam semesta ini berlandaskan pada prinsip rahmat, kasih sayang. Semua hal di alam semesta ini terjadi, muncul karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan kasih sayangnya kepada siapapun, bahkan pada orang kafir tadi. Maka dalam mengatur alam semesta ada prinsip kasih sayang luar biasa, yang bahkan mengalahkan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Ya. Kemudian Allah melanjutkan Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Malik itu penguasa, pemilik. Yaumiddin para ulama mentafsirkan yaumil hisab, hari hisab. Hari hisab maksudnya hari kiamat. Karena kata ad-din dalam Al-Qur'an itu maknanya macam-macam. Ada yang ad-din maknanya ibadah. Ad-din maknanya ibadah. Misalkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas kepada Allah dalam ad-din, dalam ibadah. Ada din yang maknanya agama. Din yang maknanya agama. Maksudnya agama Islam, aturan hidup. Ya, aturan hidup. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku kesempurnakan untuk kalian agama kalian. Tapi kadang ad-din juga dimaknai sebagai yaumul hisab, hari pembalasan. Pembalasan, yaumuddin. Karena dana yadinu itu maknanya juga menghitung-hitung. Dana yadinu itu maknanya juga apa? Menghitung-hitung. Menakar-nakar, mengira-ngira. Makanya kata Nabi dalam hadis yang sahih, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang faham betul hakikat hidup di dunia, dia akan dana nafsahu. Dana nafsahu maksudnya menghitung-hitung dirinya sendiri. Dihitung-hitung, amal baik saya ini lebih banyak atau amal buruk saya yang lebih banyak. Sudah dihitung sendiri di dunia. Kemudian introspeksi, diperbaiki pelan-pelan. Ini orang yang faham hakikat kehidupan, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan mengamalkan amalan untuk persiapan kematian. Maka Malik Yaumiddin yang menguasai hari kiamat, hari pembalasan. Maka di ayat ini Allah menegaskan juga kepada kita tentang satu akidah yang penting.
tentang satu akidah yang penting, yang mana dengan akidah ini salah satu hasilnya kalau orang meyakini hal tersebut, dia tidak akan mengalami yang namanya kesedihan yang sangat-sangat menghancurkan dalam kehidupan dunia. Dia tidak akan mengalami keterpurukan yang benar-benar terpuruk di dunia. Apa itu? Keyakinan terhadap adanya hari kiamat, keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian. Keyakinan itu ya, membuat orang akan mengetahui arah tujuan hidup. Karena kalau orang tidak mengetahui akidah ini, keyakinan tentang adanya hari akhir, hari pembalasan, yaumul jaza wa yaumul hisab, salah satu akibatnya apa? Dia tidak akan memahami untuk apa dia hidup. Banyak dari orang-orang yang mereka tidak meyakini hal tersebut atau tidak mengetahui hal ini, mereka bingung dalam hidup. Kalau misalkan orang-orang kafir yang selalu berpikir tentang materi, ya, ketika mereka sudah di puncaknya, sudah bingung mau cari apa lagi, saya sudah mendapatkan semuanya. Maka tidak jarang ada orang-orang yang mereka sedang berada di puncak-puncaknya duniawi, terus akhirnya bunuh diri. Karena mereka sudah bingung, ini saya mau kemana lagi, sudah ini puncaknya, mau kemana lagi. Ya. Dan ada orang yang berada di titik terendah dalam kehidupan duniawi, karena mikirnya cuma duniawi. Kalau dia nggak dapat duniawi, maka nggak ada artinya hidup, bunuh diri juga. Maka jangan sampai seorang muslim melakukan hal semacam ini, karena ini secara asal konsep berpikirnya orang kafir yang tidak mengenal, tidak mengetahui tentang masalah akidah hari kiamat. Hari kiamat itu kan hari pembalasan. Mungkin loh, sebagian agama ada yang meyakini hari akhir, meyakini surga, meyakini neraka, tapi tidak seperti konsepnya Islam. Konsepnya Islam itu membalas meskipun umatnya sendiri. Anda zalim di dunia, tenang saja, nanti di akhirat Anda akan dibalas. Itu yang mungkin dimiliki oleh agama lain. Agama lain, selama Anda beragama di agama ini, selamat akhirat, selamat wis ta. Masih zalim-zalimnya surga. Sudah nggak ada hisab, nggak ada. Tapi enggak, akidah. Makanya penting mempelajari juga tentang tu'mina billahi wal yaumil akhir, meyakini hari akhir dengan keyakinan yang benar. Itu penting sekali. Ya, itu penting sekali. Nih, mungkin adzan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagian ulama seperti yang tadi kita sudah sebutkan, yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau memandang intinya Al-Fatihah di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kita memohon pertolongan. Maka di sini ada dua hal. Yang pertama adalah perintah Allah untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah inti daripada tauhid. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam ayatnya menyampaikan tentang perintah untuk menyembah kepada Allah semata, tidak berbuat syirik. Ya. Kemudian yang kedua, meminta pertolongan, menyadarkan kepada kita ini hamba yang lemah, kita butuh kepada Allah, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, bahkan dalam masalah ibadah sekalipun. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz Ibni Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah faqul dubura kulli salatin. Kata beliau, wahai Mu'adz, aku sungguh mencintaimu karena Allah. Maka doa yang akan diajarkan Nabi, salah satu bentuk hadiah karena cintanya Nabi pada sahabat ini. Maka kata Nabi, baca di akhir salatmu, Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku, ala zikrika, untuk berzikir kepadamu. Bayangkan,
Zikir dengan lisan itu ibadah yang paling ringan. Kita nggak perlu keluar modal harta, kita nggak perlu menggerakkan fisik yang besar, hanya modal mengucapkan dengan dua bibir kita dan lisan kita. Itu saja Nabi mengajari berdoa minta pada Allah untuk dibantu. Karena kalau bukan taufik dan hidayah dari Allah, ibadah yang mudah akan menjadi berat. Ibadah yang mudah akan menjadi berat. Maka Nabi mengajari Allahumma a'ini ala dzikrika, untuk berzikir saja kita minta pada Allah, bantu saya Allah untuk berzikir. Wa syukrika, dan bersyukur padamu ya Allah, untuk bersyukur saja. Bayangkan, karena manusia itu banyak lalai. Manusia itu sukanya bersyukur pada manusia, tapi kadang sering nggak bersyukur pada Allah. Padahal sumber semua kenikmatan ya Allah. Tapi mereka banyak lalainya. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Mereka berterima kalau pada manusia nggak perlu diajari, nggak perlu apa? Diajari. Bahkan mungkin diajari anak-anak kita untuk bersyukur pada manusia. Kalau dikasih, bilang apa? Terima kasih. Diajar bersyukur. Tapi pernahkah kita mungkin mengajari? Sudah bersyukurkah kepada Allah kita hari ini? Bagaimana bersyukur pada Allah? Di antaranya dengan mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Di antaranya sholat, bentuk syukur. Termasuk mungkin dalam pendidikan, misalkan ada anak, kenapa sih kita kok sholat? Barangkali ada yang tanya seperti itu. Maka salah satu jawaban yang bisa kita berikan, ya, itu bentuk terima kasih kita kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan, ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, kenapa sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak, beliau mengatakan, afal akuna abdan syakura. Kenapa saya tidak menjadi hamba yang bersyukur? Dengan apa? Dengan beliau sholat. Baik, maka kita meminta pertolongan pada Allah Subhanahu dalam segala macam hal, minta berdoa kepada Allah. Iya. Kemudian melanjutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ini doa yang dipanjatkan, doa paling sering kita baca. Kita doa yang diajarkan Allah untuk sering kita baca, bukan minta harta dunia. Bukan minta kita tidak diberikan ujian sama sekali. Bukan kita disuruh minta untuk tidak mendapatkan penyakit, tidak mendapatkan musibah, tidak diajari untuk minta itu. Doa yang paling sering kita baca. Tapi diajari apa? Diajari untuk minta untuk ditunjuki jalan yang lurus. Karena percuma kalau kita selamat, sehat walafiat, harta melimpah, tapi kita tersesat. Akhirnya kita tidak pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan, tapi kita akan mendapatkan siksa. Untuk apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan lurus. Kemudian Allah menyebutkan apa itu jalan lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat ya Allah. Nikmat di dunia dan nikmat di akhirat. Dan nikmat itu kembali, nikmat itu enggak harus bentuknya fisik. Kadang karena kita itu sudut pandangnya sudah niru-niru sudut pandang orang-orang yang sifatnya materialistik. Semua harus diukur dengan fisik. Enggak, kenikmatan enggak harus fisik. Ya, kita bisa diberikan kenikmatan duduk, kita bisa sholat, itu nikmat luar biasa. Luar biasa. Enggak semua orang punya kerentak, punya kemauan dalam hatinya untuk sholat. Maka kita meminta jalan lurus, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat ya Allah. Dan bukan jalannya siapa? Contoh yang tidak berada di jalan lurus, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau murkai. Sebagian ulama mentafsirkan adalah orang-orang Yahudi. Mereka mengenal Allah tapi tidak mau tunduk pada Allah. Bukan jalan mereka. Waladhdallin, dan juga bukan jalan orang-orang tersesat. Sebagian ulama mentafsirkan mereka orang Nasrani. Mereka semangat untuk beribadah, semangat memberikan kebaikan, tapi mereka salah jalan. Mereka salah jalan. Maka kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari semua jalan-jalan kesesatan, dan kita meminta kepada Allah di setiap sholatnya, bahkan doa yang paling sering kita meminta petunjuk untuk berada di jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga memberikan renungan ini menjadi renungan kita bersama, memperbaiki kualitas keimanan kita, memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam.
wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.